Halo, assalamualaikum. Untuk memperingati hari kemerdekaan ini, saya persembahkan sebuah video langkah-langkah cara memasang Linux Parrot Security OS pada ponsel Android menggunakan Termux dan Brute Distro. Proses instalasinya tidak memerlukan akses root seperti pada video instalasi Debian Linux yang saya unggah sebelumnya. Namun karena Parrot OS dan Kali Linux merupakan distro yang di blacklist oleh pengembang Termux, maka diperlukan langkah khusus agar Parrot OS maupun Kali Linux dapat berteman dengan baik dengan Termux dan juga Brute Distro. Jadi ikuti video ini dan jangan di skip agar kalian tahu bagaimana cara menjinakkan Termux dan Brute Distro. Sebagai informasi, di sini saya menggunakan ponsel Realme 5 Pro dengan custom ROM Dropbox Android 14 dan dengan RAM sebesar 8GB. Ruang penyimpanannya sebesar 128GB dengan sisa yang masih tersedia sekitar 50%. Paling tidak, jika kalian ingin memasang distro Linux dengan GUI, maka kalian harus menyisakan penyimpanan minimal 10GB. Kemudian saya harus menyiapkan root fs Parrot Security OS secara manual, karena seperti yang saya sampaikan di awal, jika pengembang Brute Distro telah memasukkan Kali maupun Parrot OS ke lubang hitam, jadi jelas tidak mungkin jika mereka akan menyiapkan root fs nya. Namun beruntungnya ada sumber lain yang saya temukan telah menyiapkan root fs Parrot Security OS, sehingga saya tinggal menggunakannya tanpa perlu melakukan debut bootstrap secara manual. Lihat linknya di kolom deskripsi. Root fs Parrot yang saya gunakan adalah material milik proyek Unlinux dan saya juga tidak mendownloadnya langsung sekarang. Saya hanya menyalin linknya saja untuk digunakan nanti. Kemudian saya buka Termux lalu melakukan update paket terlebih dahulu dengan perintah apt update dan apt upgrade. Lihat video agar lebih jelas. Setelahnya install root repo dan x11 repo dengan perintah tkg install root repo spasi x11 repo. Lihat video agar lebih jelas. Sebagai catatan, kalian tidak perlu memasang root repo jika ponsel kalian tidak di root. Setelah x11 repo terpasang, install paket Termux x11 Nightly Pulse Audio Widget TSU Virtual GL Renderer Android dan Brute Distro. Lihat video agar lebih jelas. Setelah semuanya selesai, maka Termux telah siap untuk dipasangi Parrot Security OS. Tapi sebelumnya, mari kita lihat distro Linux yang didukung secara resmi oleh pengembang Brute Distro dengan perintah Brute Distro spasi list. Dari daftar yang ditampilkan terlihat jelas jika distro Linux yang ditawarkan oleh pengembang Brute Distro adalah distro populer yang ramah pengguna. Tidak ada Kali Linux, Black Arch maupun Parrot OS. Untuk memasang Parrot Security OS secara manual, saya membuat dua folder terlebih dahulu dengan nama dlcc dan installed root fs. Tipe folder user var lib root distro dengan perintah makdir dan parameter p. Lihat video agar lebih jelas. Kemudian membuat folder lagi bernama bio di dalam folder installed root fs. Lihat video agar lebih jelas.
Folder bio adalah folder instalasi Parrot OS. Saya tidak bisa menggunakan nama Parrot maupun Kali karena itu adalah nama terlarang bagi root distro seperti yang sudah saya sampaikan di awal video. Sekarang waktunya untuk mendownload root fs Parrot OS. Perintahnya wget url. Pada termuk tekan dan tahan layar untuk menampilkan opsi copy paste. Lihat video agar lebih jelas. Root fs Parrot OS yang sedang di-download berukuran kurang dari 50 MB karena merupakan mini root fs dasar saja. Nanti akan kita bangun sampai menjadi OS yang ramah pengguna dan mudah digunakan. Ekstrak root fs Parrot OS dengan perintah tar xvf nama file c target. Lihat video agar lebih jelas. Periksa hasil ekstrak dengan perintah ls user var lib root distro installed root fs bio. Di situ akan terlihat struktur direktori Linux default teman-teman ya. Bisa kalian lihat. Jadi proses ekstraknya sudah berhasil meskipun kita mendapat kode error di akhir ekstrak. Sekarang saatnya untuk memasukkan Parrot OS ke dalam daftar distro Linux yang didukung oleh Brute Distro. Caranya pindah ke folder user etc Brute Distro dengan perintah change directory. Lihat video agar lebih jelas. Di sini saya menggunakan perintah ls untuk menampilkan isi directory Brute Distro dan lihat di sini ada banyak file yang semuanya menggunakan nama distro Linux yang didukung oleh Brute Distro. Untuk menambah Brute Distro ke dalam daftarnya, saya salin satu file, misalnya pardus.sh, dan menamakan salinan tersebut dengan nama bio.sh. Perintahnya cp spasi pardus.sh spasi bio.sh. Lihat video agar lebih jelas. Terakhir saya edit file bio.sh dengan nano editor. Perintahnya nano spasi bio.sh. Perubahan yang saya lakukan pada file bio.sh adalah pada baris distro name saja. Yang lainnya merupakan pilihan opsional karena tadi saya sudah memasang Parrot secara manual. Simpan perubahan dengan menekan tombol Ctrl O dan Ctrl X. Selesai. Sekarang mari kita kembali ke rumah dengan perintah cd enter. Kemudian memeriksa daftar distro dengan perintah root distro list. Dan lihatlah, sekarang BIOS telah ditampilkan dalam daftar dengan status terinstall. Untuk memastikan keberhasilannya akan saya coba masuk dengan perintah root distro login bio. Ternyata memang berhasil. Pemasangan Parrot Security yang dilakukan sedari tadi membuahkan hasil yang baik dengan terpasangnya Parrot Security OS versi 5.3 Electro Ara. Selanjutnya saya akan melakukan upgrade ke versi Parrot OS terbaru versi 6.1. Sebelum melakukan upgrade ke rilis terbaru, saya harus memastikan jika software saat ini telah berada pada versi terbaru dengan menjalankan update paket. Saya login dulu ke Parrot OS dengan perintah pd login bio, lalu menjalankan perintah apt update dan apt upgrade. Lihat video agar lebih jelas. Kemudian memasang paket lokal dan Parrot Core. Perintahnya apt install lokal Parrot Core. Lihat video agar lebih jelas. Setelah paket Parrot Core terpasang, barulah sekarang saatnya untuk melakukan upgrade rilis distribusi. Perintahnya Parrot Upgrade. Lihat video agar lebih jelas.
Di akhir proses saya melihat sebuah pesan jika ada beberapa paket yang sudah tidak dibutuhkan lagi dan dapat dihapus dengan perintah apt auto remove. Lihat video agar lebih jelas. Saat saya jalankan perintah apt auto remove, ternyata paket yang dihapus berukuran sekitar 80 MB. Lumayan untuk melegakan ruang penyimpanan. Selanjutnya adalah mengatur bahasa dan pengkodean atau encoding pada sistem. Perintahnya dpkg reconfigure locals. Lihat video agar lebih jelas. Pada dialog yang terbuka, pilih encoding yang sesuai. Di sini saya memilih ID Indonesia. Selanjutnya saya memasang paket desktop XFCE4 dengan perintah apt install XFCE4 XFCE4 terminal parrot wallpapers parrot themes. Ini merupakan cara instalasi manual, dan sebenarnya Parrot telah menyediakan paket meta bernama Parrot Desktop XFCE untuk secara otomatis memasang XFCE4 beserta antek-anteknya. Namun ternyata paket meta ini rusak untuk arsitektur ARM64. Jadi saya terpaksa menggunakan instalasi manual. Lihat video agar lebih jelas. Saat pemasangan XFCE4, kalian akan diminta untuk menentukan jenis keyboard yang digunakan. Di sini saya pilih ENUS saja. Setelah pemasangan XFCE4, saya lanjutkan dengan membuat user standar dengan perintah add user username. Lihat video agar lebih jelas. Dan saya lanjutkan dengan menyetel password root. Perintahnya passwd enter. Lihat video agar lebih jelas. Oke, sekarang semuanya sudah selesai dan saatnya untuk mencoba instalasi yang baru saja dilakukan. Namun sebelum keluar dari Parrot OS, saya harus memeriksa di BIOS launcher terlebih dahulu yang nanti akan digunakan untuk menjalankan desktop XFCE4. Saya memeriksanya dengan mengetik di BIOS, kemudian menekan tombol tab 2 kali untuk menampilkan semua perintah yang diawali dengan nama dbus. Dan di sini saya tidak melihat dbus launch, tadi saya menemukan dbus run session. Jadi saya akan menggunakan dbus run session untuk menjalankan XFCE4 pada Parrot OS. Untuk menjalankan Parrot OS desktop, saya telah membuat script sederhana yang otomatis akan membuka termuk X11. Jadi saya tidak perlu repot-repot lagi untuk mengetik perintah yang panjang. Kalian bisa mendownload script yang saya buat dari kolom deskripsi dan menyesuaikannya dengan kebutuhan kalian. Ketik perintah chmod +x start parrot.sh untuk menjadikannya executable, lalu ketik /start parrot.sh untuk menjalankan Parrot OS. Lihat video agar lebih jelas. Nah, lihat teman-teman, usaha kita berbuah manis sekali. Parrot OS desktop berjalan dengan sempurna. Setelah memasuki desktop XFCE4, klik kanan di area kosong, sorot application, sorot setting, all setting, lalu buka pengaturan terminal, karena kita harus merubah encoding yang digunakan oleh XFCE4 terminal.
Jika tidak, kalian akan mendapat tampilan ngelantur seperti ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, buka semua pengaturan, pilih pengaturan terminal, pilih advance, lalu ganti pengkodean dengan UTF-8. Lihat video agar lebih jelas. Setelah mengganti encoding, maka terminal akan menjadi normal lagi. Sekarang semuanya sudah beres, namun kita tidak memiliki satupun tools yang dapat digunakan. Jadi jika teman-teman ingin menambah tools untuk penetrasi atau apapun itu, teman-teman bisa mencarinya dengan perintah apt search parrot tools, dan kalian akan mendapatkan nama-nama paket untuk kebutuhan yang spesifik. Lihat video agar lebih jelas. Sedangkan untuk memasang paket yang teman-teman inginkan, teman-teman harus masuk dulu sebagai root dengan perintah su. Kemudian teman-teman bisa memasangnya dengan perintah apt install nama paket. Oke teman-teman, jadi sebagai contoh di sini saya melihat Parrot Tools Web, dan di sini saya harus mendownload file sebesar 900 MB dan menghabiskan penyimpanan 2,5 GB setelah instalasi. Ini terserah kalian mau dilanjut atau tidak. Dan itu saja untuk video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi pada episode yang lain. Wassalamualaikum.